Ya perasaannya pasti senang ya, senang sekali, sangat amat senang. Siapa sih guru yang nggak senang ketika siswanya berhasil? SMK Informatika Al Irsyad Al Islamiyah Kota Cirebon merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Cirebon yang memiliki 3 kompetensi keahlian. Di antaranya terdiri dari rekayasa perangkat lunak atau RPL, teknik komputer jaringan atau TKJ, dan desain komunikasi visual atau yang biasa disebut DKV. Sekolah yang berada di Jalan Perjuangan nomor 31 ini membekali siswa-siswinya dengan pembiasaan karakter Islami, seperti pembiasaan bi'ah Islamiyah dalam kegiatan keseharian di sekolah. Sekolah ini juga memiliki program unggulan loh. Salah satunya adalah pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode Qiraati. Walaupun ini sekolah kejuruan, bukan berarti sepenuhnya berisi mata pelajaran produktif, tetapi ada juga mata pelajaran umum yang akan dipelajari di sekolah ini. Salah satunya adalah mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang biasa disebut PJOK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu guru PJOK yang sudah berjasa di sekolah ini, yaitu Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwan Fajar Nurfalah. Di sini di SMK Informatika saya mengajar sebagai guru PJOK. Alasan saya jadi guru yang pertama karena saya awalnya seneng ya lihat guru saya dulu ngajar. Terus kayaknya terlihat mudah, tapi setelah saya nyoba ternyata tidak semudah itu. Nah, di situ kan ada tantangan. Nah, di situ jadi saya suka jadi guru atau ngajar. Saya juga senang lihat murid-murid yang ketika diajar sama saya kadang tahu atau suka dukanya ketika ngajar, saya jadi suka lah gitu. Tantangan di situ. Oh, saya di sini ngajar belum lama, baru 2 tahun. Belum lama ya hitungannya. Sebetulnya 2 tahunan. Kalau saya lebih suka materi olahraga permainan sebenarnya, karena lebih menarik aja kalau untuk nah, siswa juga lebih sukanya permainan, kayak contohnya materi bola basket, entah futsal, ya pokoknya termasuk materi permainan lah. Tapi kalau untuk secara olahraganya saya lebih suka bola basket. Nah, seperti itu. Kalau tantangan sejauh ini ya paling ketika awal mungkin ya, awal ngajar susah untuk adaptasi, mungkin karena belum terbiasa. Itu tantangan tersendiri lah ketika nemuin siswa yang macam-macam wataknya, saya perlu menyesuaikan. Kan ada juga perlu namanya pembelajar yang setiap bukan pembelajar, pembelajaran dari siswa itu mesti ada namanya sistem, bukan sistem yang setiap siswa itu memiliki kemampuannya sendiri, jadi individualisme ada di situ sistem. Makanya itu tantangan tersendiri. Oke, kalau bagi saya kan kadang mengajarnya tipe-tipe yang suka berubah ya, kadang otoriter, kadang yang student center, macam-macam lah tipe saya. Nah, tapi saya lebih suka ketika anak itu cara disiplinannya begini. Di sekolah saya berusaha menciptakan lingkungan yang seperti dunia kerja. Kenapa? Jadi si siswa itu tahu nanti gambaran di dunia kerja seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi dia tuh tahu, oh disiplin itu seperti ini. Gambarnya dulu sudah jelas. Nah, ketika gambarnya sudah jelas, dia sudah paham. Saya kasih tahu, oh konsekuensinya seperti ini. Misalkan ketika nggak berangkat kerja nih, konsekuensinya apa? Honor dipotong, apapun lah seperti itu. Nah, ketika di pembelajaran pun sama. Kalau di olahraga berarti hubungannya sama fisik. Entah itu bisa lari atau push up apa segala macam. Pokoknya berhubungan tentang olahraga. Jadi yang tidak memberatkan juga seperti itu. Oke, murid yang berhasil ya perasaannya pasti senang ya, senang sekali, sangat amat senang. Siapa sih guru yang nggak senang ketika siswanya berhasil? Apalagi misalkan siswanya ketika ada sesuatu event, lomba apapun, tidak sesuai ekspektasi, maksudnya
di luar ekspektasi. Saya berharapnya sekian, tapi siswanya lebih dari itu. Wah, itu sungguh sangat luar biasa, senang sekali. Kalau saya kadang gabungan ya, kadang student center atau teacher center tergantung ininya. Kalau di olahraga saya lebih seneng kadang kasih masalah satu topik atau enggak misalkan materi basket deh. Saya tanya dulu, coba kamu tahu nggak tentang hal-hal passing yang segitu. Jadi kan kasih masalahnya. Oh udah tahu nih, jadi udah terjaring secara umum. Nah secara khususnya berarti dijelasin lagi seperti itu, step by stepnya. Kadang untuk jawab itu sebenarnya bagi saya sendiri susah ya untuk jawabnya. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa. Misalkan di rumah ada, aduh kayaknya jenuh nih ngajar atau apa. Tapi tiba-tiba pas di jalan nggak tahu tiba-tiba, oh saya harus ngajar. Ternyata tiba-tiba happy lagi, nggak tahu. Mungkin itu semangatnya ketika lihat siswa yang excited di pembelajaran. Nah saya juga termotivasi, jadi semangat lagi ketika siswanya semangat, ya saya juga semangat, seperti itu. Acuannya dari situ kalau saya. Pendapat saya sangat membantu sekali ya, apalagi di pelajaran PJOK kadang misalkan terbatas di alat apapun peraga. Nah saya bisa pakai contoh proyektor, bisa tuh dari misalkan sumbernya dari YouTube, saya kasih video seperti itu lebih detailnya. Misalkan saya gerakan apa sulit nih untuk menjelaskan, si anak pun kadang susah nangkep. Misalkan di lapangan kan silau gak kelihatan apa segala macam. Nah ketika di kelas dikasih proyektor pasti lebih jelas, seharusnya seperti itu. Ada gambaran lagi lah sisi-sisi lainnya. Harapan saya sih sudah jelas pasti ingin siswanya sukses ke depannya, dan ya mas sukses, sehat selalu, dan ya tetap saya pesannya begini, jaga attitude nomor 1, tetap sikap nomor 1 ya, itu aja. Kamu mesti punya prinsip seperti apa. Ketika punya prinsip, kamu misalkan mau belok ke arah manapun tetap pasti sesuai jalannya lurus. Tujuannya misalkan ke A nih, tujuannya jelas, pengen menuju kesuksesan, pasti tujuannya A. Ketika prinsipnya ada, kamu tetap satu tujuan nih, di situ tujuannya. Jadi sudah jelas, prinsip itu penting menurut saya. Harus punya prinsip lah hidup itu. Balik lagi ke yang tadi ya, mesti punya prinsip yang jelas. Jadi adanya prinsip pasti ngebantu ngedorong kamu untuk ke arah kesuksesan itu. Jadi jalannya udah jelas, alurnya udah jelas. Walaupun saya misalkan si siswa atau muridnya itu rada bisa dikatakan apa ya, nakal atau apapun, bukan ini, tapi ketika prinsipnya jalan, dia punya prinsip, jalan kesuksesan pasti ada, pasti bisa dicapai dengan adanya prinsip. Jadi nggak ngelantur banget lah. Harapannya ya semoga lebih baik lagi ke depannya, terus kompakannya dijaga lagi, tetap ya keluarganya tetap ada lah begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.